Halo teman-teman, nama saya Felix Netlando dan saya berasal dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tugas sosiologi dengan tema atau subtema peranan kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Ada saya, Felix Netlando, lalu ada Cecilia Meliduana, dan ada Natasha Amanda Theophania. Nah teman-teman, kita perlu pahami dulu dasarnya sebelum kita membahas tentang potensi dan usaha-usahanya. Nah, kebudayaan atau keberagaman suatu daerah heterogen pasti mencakup kearifan lokal di dalamnya. Hal itu dikarenakan kearifan lokal digambarkan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan dan pandangan budaya kehidupan lokal. Dan di mana kebudayaan ini mengakomodasikan kearifan lokal yang ada di dalamnya. Nah, kalian pasti mau tahu kan peranan-peranannya? Yuk kita bahas. Nah, dalam peranan sendiri, kearifan lokal itu digambarkan sebagai suatu pegangan hidup yang diikuti secara turun-temurun. Nah, sedangkan pemberdayaan komunitas itu merupakan alat yang merekatkan kehidupan bermasyarakat itu sendiri. Di mana filosofinya, kearifan lokal dapat dikatakan sebagai pandangan hidup yang terwujud dalam berbagai bidang kehidupan. Nih, sebagai contoh, legenda, peribahasa, terus ada semboyan dan patah, itu semua termasuk dalam kearifan lokal. Nah, melalui nilai-nilai kearifan lokal, pemberdayaan komunitas dapat dilaksanakan lebih efektif. Hal itu dikarenakan budaya yang ada dalam nilai-nilai kearifan lokal tetap dilaksanakan pada pemberdayaan komunitas yang disasarkan. Contohnya nih teman-teman, suatu komunitas itu tetap memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Secara otomatis, komunitas tersebut tetap memegang teguh atau berpegangan terhadap budaya yang secara turun-temurun dilaksanakan. Nah, hal itu sangat penting karena kita tidak boleh menghilangkan budaya asli atau originalitas dalam kearifan lokal kita. Nah, singkatnya, setiap nilai-nilai kearifan lokal yang ada umumnya memiliki nilai atau etika moral tersendiri yang tentunya diwariskan dari generasi ke generasi termasuk dalam pemberdayaan komunitas yang ada. Untuk menguatkan community development yang dikaitkan atau direlasikan terhadap kearifan lokal, aku memberikan 3 singkatan atau memberikan 3 rangkuman yang sangat penting agar sebuah pemberdayaan komunitas dapat dilaksanakan dengan baik. Apa saja? Yang pertama, menciptakan suasana atau iklim. Jika suatu komunitas memiliki suasana atau iklim yang selaras, secara langsung komunitas tersebut dapat melaksanakan fungsinya dengan baik karena tujuan yang sama dan tentunya mengikat pada suatu nilai kearifan lokal yang ditentukan pada dasarnya atau pada awalnya. Yang kedua, memperkuat potensi atau empowering potensial, di mana dalam rangkuman yang kedua ini aku membahas tentang betapa pentingnya suatu komunitas yang saling menguatkan antara satu individu dengan individu lainnya dalam komunitas tersebut. Dan yang ketiga adalah dilandaskan oleh dasar kearifan lokal atau nilai kearifan lokal. Karena suatu komunitas yang dilandaskan terhadap nilai kearifan lokal secara tidak langsung tetap mengikuti tradisi dasar budaya tersebut dan tentunya menciptakan keselarasan komunitas yang baik dan meningkatkan kualitas komunitas yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini dalam peranan kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas, daerah yang akan kami bahas adalah daerah Desa Wisata Dieng. Desa yang berada di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara dan juga Kabupaten Wonosobo ini, sering juga disebut sebagai Desa Paradewa atau desa atau negeri di atas awan, merupakan salah satu tempat wisata atau desa wisata yang sangatlah indah. Nah, banyak sekali potensi dan juga usaha-usaha terhadap kearifan lokal yang juga meliputi pemberdayaan komunitasnya yang ada di desa ini. Nah, apa saja usaha-usaha dan potensinya? Natasha akan menjelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Potensi kearifan lokal adalah potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang berkaitan dengan struktur dan fungsi lingkungan, lalu juga ada reaksi alam terhadap tindakan manusia, dan hubungan-hubungan yang dapat terbentuk antara manusia dengan lingkungan yang telah dikembangkan secara turun-temurun. Melalui kearifan lokal, masyarakat dapat melestarikan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakatnya.
Contoh dari potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa wisata Dieng Kulon berupa tradisi cukur rambut gembel atau biasa dikenal dengan tradisi cukur rambut gimbal. Di mana tradisi ini dilakukan dengan membacakan doa khusus berupa mantra kepada anak yang akan digunting rambutnya. Namun sebelum tradisi tersebut dijalankan, kedua orang tua maupun masyarakat setempat harus memenuhi keinginan atau permintaan dari sang anak tersebut. Lalu bukan hanya itu saja, melainkan juga ada tari rampak yakso, lalu ada tari kubro sisul, musik gamelan, dan berbagai macam potensi kearifan lokal lain yang dimiliki oleh masyarakat desa wisata Dieng Kulon, yang tentu saja dari potensi kearifan lokal tersebut dapat mengundang berbagai perhatian dari wisatawan baik di luar desa wisata maupun di luar Indonesia untuk dapat mengunjungi daerah desa tersebut agar dapat memberikan keuntungan di dalam bidang sektor pariwisata. Nah, untuk usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat komunitas lokal tanpa harus menghilangkan unsur kearifan lokal yang ada, dimulai dari peran masyarakatnya terlebih dahulu. Masyarakat di sini harus benar-benar mengetahui dan memahami tentang potensi kearifan lokal yang mereka punya. Dan bukan hanya itu saja, melainkan di sini masyarakat juga diharapkan dapat memiliki skill untuk mengolah potensi kearifan lokal yang mereka miliki. Contohnya adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa Suku Karo di Taman Nasional Kaki Gunung Leuser. Mereka memiliki pengetahuan tentang mengolah tanaman hutan menjadi obat-obatan tradisional. Di sini kita dapat melihat bahwa masyarakat desa Suku Karo memiliki skill yang tepat untuk dapat mengolah potensi kearifan lokal yang mereka punya. Selanjutnya adalah dari peran pemerintah. Pemerintah dapat menjadi sarana yang memfasilitasi pengembangan kearifan lokal yang ada di dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah pemberdayaan komunitas di Taman Nasional Kaki Gunung Leuser yang berupa program pengabdian masyarakat berbasis iptek bagi masyarakat Suku Karo yang dilakukan dengan melakukan pendampingan, pemberdayaan, dan pembelajaran di bidang pembangunan ekonomi kreatif. Tujuannya agar masyarakat di Taman Nasional Kaki Gunung Leuser atau masyarakat desa Suku Karo ini bukan hanya dapat mengolah tanaman hutan menjadi obat-obatan herbal, tetapi juga dapat mendistribusikan potensi kearifan lokal tersebut tanpa harus menghilangkan unsur kearifan lokalnya. Saya Cecilia Meliduana dari kelas 12 IPS 2. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang dibahas oleh kelompok saya, yaitu kearifan lokal yang ada di Desa Dieng. Desa Dieng salah satu desa di Jawa Tengah yang kearifan lokalnya berorientasi pada wisata budaya. Nah, wisata budaya ini menggabungkan aspek sosiokultural, ekonomi, lingkungan, dan tradisi masyarakat. Dalam memperkenalkan kearifan lokalnya, masyarakat Dieng melakukan festival budaya Dieng Kulon setiap tahunnya. Festival ini menyuguhkan kearifan lokal yang bersifat tangible, yaitu seperti situs candi di sekitar daerah Dieng yang merupakan peninggalan dari masa Hindu Buddha seperti Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Semar. Ada juga makanan khas Dieng seperti purwaceng, manisan rica-rica. Ada juga kerajinan yang dibuat masyarakat lokal. Dan yang terakhir adalah membatik. Selain kearifan lokal yang bersifat berwujud atau tangible, festival kebudayaan Dieng Kulon juga memperkenalkan kearifan lokal yang bersifat intangible atau yang tidak terwujud, seperti tarian khas Dieng, yaitu tari rampak, tari yakso. Terus ada juga tradisi yang sudah disebutin Natasha tadi, tradisi potong rambut gembel. Ada juga kesenian tradisional dan ada juga musik tradisional. Kemajuan pariwisata Dieng tidak terlepas dari peran masyarakat dan juga pemerintah setempat. Masyarakat Dieng selaku masyarakat lokal melakukan banyak usaha dalam mengembangkan kearifan lokal Dieng, seperti mengembangkan makanan khas dataran tinggi Dieng, terus juga membuat kerajinan tangan yang dibuat sendiri oleh masyarakat lokal untuk oleh-oleh bagi wisatawan. Selain itu ada juga homestay yang dilakukan masyarakat Dieng
sebagai akomodasi wisatawan asing, yaitu dengan menyewakan rumah masyarakat lokal sebagai tempat tinggal wisatawan. Nah, homestay ini juga didukung oleh pemerintah setempat dengan cara pemerintah dengan sengaja tidak membangun hotel di kawasan Dieng untuk memajukan industri homestay masyarakat setempat. Pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas, salah satunya yaitu membentuk Dieng Pletau Theater. Pemerintah juga memberikan bantuan dana kepada masyarakat industri setempat, serta pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk dijadikan lokal tour guide. Dengan adanya kontribusi pemerintah dan masyarakat, hal itu telah membuat kearifan lokal Dieng menjadi nilai yang eksotik dalam penawaran industri pariwisata. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan betapa pentingnya kearifan lokal atau potensi budaya yang dimiliki suatu daerah. Dimana pada kesempatan kali ini kelompok kami memilih Desa Wisata Dieng yang telah kami bahas tadi. Dimana kearifan lokal atau budaya tersebut dapat meningkatkan aspek ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan hidup warga di Desa Wisata Dieng. Semoga teman-teman paham betapa pentingnya peranan kearifan lokal dalam pemberdayaan komunitas yang ada di setiap daerah. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga membantu kalian dan menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!